Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Aprilia dari kelas 10A pagi Akademi Farmasi YPFN. Di sini saya akan presentasikan penggunaan obat paracetamol. Paracetamol yang juga dikenal dengan nama acetaminophen adalah obat yang digunakan sebagai analgetik atau pereda nyeri dan antipyretik sebagai penurun panas atau demam. Paracetamol termasuk obat bebas yang bisa diperoleh tanpa resep dokter dan tersedia dalam beragam kemasan baik tablet ataupun sirup. Paracetamol bisa digunakan secara luas baik untuk meredakan sakit kepala, sakit gigi, dan nyeri lainnya. Obat paracetamol bisa diberikan dengan interval waktu minimal 4 jam, tetapi tidak boleh dikonsumsi melebihi 5 kali dalam sehari. Pemakaian obat paracetamol harus dihentikan jika tanda-tanda awal reaksi alergi seperti ruam, gatal, sakit tenggorokan, demam, pucat atau tanda-tanda lainnya muncul karena bisa berakibat fatal. Meskipun paracetamol memiliki efek antiinflamasi, obat ini tidak dimasukkan sebagai obat NSAID karena efek antiinflamasinya dianggap tidak signifikan. Cara kerja obat ini yang diketahui sekarang adalah dengan cara menghambat kerja enzim siklokigenase. Enzim CHOP berperan pada pembentukan prostaglandin, yaitu senyawa penyebab nyeri. Dengan dihambatnya kerja enzim ini, maka jumlah prostaglandin pada sistem saraf pusat menjadi berkurang, sehingga respon tubuh terhadap nyeri berkurang. Paracetamol menurunkan suhu tubuh dengan cara menurunkan hipotalamus di pusat pengendalian suhu tubuh di otak. Penggolongannya bisa diperoleh tanpa resep dokter di apotek atau toko obat berizin resmi. Kemasan ini dipasarkan dengan kemasan sebagai berikut: tablet 500 mg dan 600 mg. Tersedia juga sediaan berikut: paracetamol sirup 120 mg per 5 ml sirup, 150 mg 5 ml sirup, dan 250 mg atau 5 ml sirup. Paracetamol drop 100 mg per ml oral drop. Paracetamol infus 10 mg per ml. Paracetamol suppositoria 125 mg dan 250 mg. Manfaat paracetamol. Kegunaan paracetamol adalah sebagai berikut. Paracetamol digunakan untuk menurunkan panas juga pada segala usia. Namun obat ini sebaiknya digunakan bila suhu tubuh sudah benar-benar tinggi dan membutuhkan terapi obat penurun panas. Rekomendasi WHO, penggunaan obat penurun panas bila suhu tubuh lebih besar dari 38,5 derajat Celcius. Digunakan secara luas untuk meredakan sakit kepala, sakit gigi, dan nyeri ringan lainnya. Pada nyeri yang lebih berat seperti nyeri pasca operasi, obat ini dikomunikasikan dengan NSAID atau analgetik opioid. Kombinasi paracetamol dengan kafein adalah obat lini pertama pada pengobatan migrain. Paracetamol bisa dipilih untuk meredakan nyeri pada artritis ringan dengan efek yang sebanding dengan aspirin. Tetapi efek samping yang lebih ringan, obat ini adalah komponen utama pada obat flu dan pilek yang beredar luas di pasaran. Kontraindikasinya, jangan digunakan untuk pasien yang memiliki riwayat hipersensitif atau alergi terhadap paracetamol. Efek samping paracetamol secara umum, obat ini bisa ditoleransi dengan baik oleh sebagian besar orang selama diberikan pada dosis yang dianjurkan oleh dokter. Efek samping paracetamol yang mungkin terjadi: 1. Paracetamol bisa menyebabkan kerusakan hati terutama jika penggunaannya melebihi dosis yang dianjurkan. Potensi efek samping ini meningkatkan pada orang-orang yang mengkonsumsi alkohol. Efek samping ringannya pada saluran pencernaan, misalnya mual dan muntah, pada penggunaan dosis yang lebih tinggi. Paracetamol diketahui meningkatkan risiko terjadinya perdarahan lambung. Efek samping pada ginjal relatif jarang, namun pada penggunaan jangka panjang, obat ini dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal, termasuk gagal ginjal akut. Efek samping pada kulit kejadiannya jarang.
Mem- Sok terus we. Sok terus. Efek pada kulit seperti sindrom Stevens-Johnson dan nekrolisis epidermaltoksis akibat pemakaian paracetamol. Meski hal ini sangat jarang, namun bisa fatal jika terjadi jika terjadi. Beberapa ahli menyarankan untuk menghindari penggunaan obat ini pada penderita asma, terutama anak-anak, karena ada kemungkinan terjadinya peningkatan resiko asma ataupun memperburuk penyakit asma yang telah diderita sebelumnya. Reaksi hipersensitivitas akibat pemakaian obat ini sangat jarang, namun jika terjadi pertolongan medis harus segera diberikan, karena bisa menyebabkan shock anafilaksis yang berakibat fatal. Beberapa ahli mengaitkan penggunaan paracetamol oleh ibu hamil dengan risiko terjadinya asma pada anak-anak dan peningkatan ADHD. Namun, obat tetap dianjurkan sebagai obat pilihan pertama untuk nyeri dan demam selama kehamilan, meski harus memperhatikan resikonya. Mekanisme aksinya, paracetamol memiliki efek analgesik dengan melakukan penyumbatan perifer pada penghantar impuls nyeri. Sedangkan efek antipiretik penurun panas dilakukan dengan cara menghambat pusat pengatur panas hipotalamus di pusat pengendalian suhu tubuh di otak. Penghambat kerja enzim. Enzim ini juga berperan sebagai pembentuk prostaglandin, yaitu senyawa penyebab nyeri. Absorpsinya. Obat penurun panas ini diserap dengan baik setelah pemberian oral dan rektal. Waktu untuk mencapai konsentrasi plasma puncak sekitar 10-60 menit oral, 15 menit sekitar 2-3 jam rektal. Dosis paracetamol berikut adalah dosis paracetamol yang lazim digunakan untuk masing-masing kondisi penyakit dari sediaan. Udah. Begitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.